Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tetua berambut perak ini memandang Long Hao Shen dengan mata merah. "Nak, apakah kamu datang khusus untuk mengembalikan pedang Komandan Ye? Saya ingin berterima kasih atas nama kuil pejuang." Long Hao Shen dengan ringan mengangguk, "Kepala kuil, saya kebetulan akan membahas hal ini. Pedang ilahi muncul kembali, dan memang terlalu penting bagi kuil pejuang. Jadi, meskipun saya mendapatkan pengakuan pedang ilahi sebagai pemiliknya, saya ingin meminta persetujuan dari Anda dan semua senior dari kuil pejuang untuk menggunakannya sebagai senjata saya. Saya berjanji kepada Anda dan semua orang yang hadir di sini bahwa saya tidak akan membiarkan pedang ilahi leluhur Ye ini mengumpulkan debu di tangan saya." Qiyu Yonghao tampak lamban. Meskipun dia merasa sangat bersemangat, dia tetap menahan diri untuk tidak bersikeras pada masalah ini. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Long Hao Shen mengembalikan pedang ilahi, tetapi dia tidak terlihat siap untuk mengembalikannya. Ini berarti dia benar-benar memiliki niat untuk memiliki Arya dari Dewi Cahaya. Long Hao Shen juga tampaknya tidak mengundurkan diri tetapi menunjukkan sikap kategorisnya terhadap pedang ilahi, sebagai pemilik sejatinya. "Long Hao Shen, lalu untuk apa kamu datang hari ini?" Qiyu Yonghao bertanya dengan tenang. Long Hao Shen menjawab dengan nada hormat, "Hari ini, saya datang untuk 3 hal. Yang paling penting adalah aku membutuhkanmu dan kuil pejuang untuk menerima bahwa meskipun aku tidak dapat meninggalkan pedang ilahi di sini, aku ingin membiarkan niat pedang leluhur Ye tetap berada di kuil pejuang, karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kuil pejuang kalian." Qiyu Yonghao terkejut, "Untuk meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Bagaimana menurutmu melakukan ini?" Dia merasa semakin penasaran dengan pemuda ini. Tentu saja, keinginan terdalamnya adalah melihat Arya Dewi Cahaya tetap ada di sini. Hanya saja dia dengan jelas memahami posisi Long Hao Shen untuk kuil Ksatria. Han Qian menunjuk anak ini sebagai satu-satunya penerus kuil Ksatria, yang berarti dia akan menjadi kepala kuil Ksatria di masa depan. Memaksanya untuk meninggalkan pedang ilahi dengan demikian bukanlah hal yang baik. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang sisanya, lelaki tua itu tidak mudah ditangani. Long Hao Shen memandangi patung Ye Wuxiang, mengatakan kepadanya dengan suara yang dalam, "Tuan Aula, jika Anda setuju, saya ingin meninggalkannya di patung ini, sehingga setiap seorang dari kuil pejuang dapat melihatnya, dan mungkin mendapatkan pencerahan darinya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk kuil pejuang." Jika Long Hao Shen mengatakan kata-kata seperti itu langsung ketika melihatnya, Qiyu Yonghao pasti tidak akan melihat pemuda ini dalam cahaya yang baik. Ini terlalu sulit dipercaya. Pada tahun-tahun itu, di antara begitu banyak seorang kuil pejuang, tidak ada yang berhasil mengeluarkan niat pedang Komandan Ye. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Qiyu Yonghao tidak tahu usia pasti Long Hao Shen, tetapi dia menduga dia bahkan belum berusia 20 tahun. Tapi tepat sebelumnya, niat pedang yang dilepaskan dari tangan kanan Long Hao Shen telah sangat mengejutkan Qiyu Yonghao. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan Komandan Ye tidak mungkin menunjukkan pencapaian seperti itu dalam permainan pedang pada usia ini. Pria muda ini seperti yang diharapkan jenius di antara para jenius. Setelah merenung sedikit, Qiyu Yonghao perlahan berbalik, melihat ke atasan, dan bertanya dari mereka, "Apa pandanganmu?" Seorang penatua yang tampak kira-kira seusia dengan Qiyu Yonghao menjawab dengan nada yang dalam, "Tidak pantas. Patung Komandan Ye sudah berdiri tak tersentuh selama 100 tahun. Bagaimana itu bisa diubah begitu ringan? Ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Jika patung itu rusak, kami tidak akan dapat menjelaskannya kepada ribuan pejuang dari Bait Suci." Su Zongliang berbicara selanjutnya, kepala tambahan, saya yakin kita harus membiarkan dia mencoba. Long Hao Shen berhasil menggantikan pedang ilahi Komandan Ye, dan ini sudah membuktikan kepercayaan pedang ilahi yang ditempatkan padanya.
Hanya dia yang mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang berkaitan dengan niat pedang Komandan Ye. Jika itu tidak akan berhasil, Penatua yang disebut sebagai kepala pembantu olehnya memotong dengan teriakan kategoris, apa yang harus dilakukan jika dia gagal? Bisakah kita menanggung kerugiannya? Sebelum melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu. Kemudian, hanya jika kemungkinan terburuk dapat ditahan, Anda dapat bertindak, tidak diragukan lagi. Penatua ini dapat dianggap sebagai orang yang cukup konservatif. Selanjutnya, seorang dari kuil pejuang mengungkapkan pandangan mereka, meskipun mayoritas tidak mau membiarkan Long Hao Shen mengubah patung Ye Wuxiang tanpa diskusi lebih lanjut. Tentu saja, masalahnya bukan karena mereka tidak ingin niat pedang Komandan Ye muncul kembali, tetapi hanya karena Long Hao Shen benar-benar terlalu muda. Di mata mereka, penerus Komandan Ye masih anak-anak belaka. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa nyaman ketika membiarkan dia menangani tugas yang begitu penting? Melihat semua orang berdebat, Long Hao Shen diam-diam menghela nafas, dan memberitahu Qiu Yonghao, kepala kuil, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bertindak langsung pada patung itu, tetapi sebaliknya, Anda dapat membawakan saya sebuah batu besar, di mana saya akan mencoba meninggalkan niat pedang Komandan Ye. Meskipun demikian, saya hanya dapat melakukan ini hari ini, karena kita harus segera meninggalkan aliansi untuk menuju perbatasan wilayah iblis untuk menjalankan misi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Long Hao Shen datang ke sini dengan tujuan awal untuk mendapatkan persetujuan dari kuil pejuang karena membiarkannya memiliki Arya dari Dewi Cahaya, sambil melapor kembali ke kuil pejuang. Lagi pula, jika dia tidak memberikan pembenaran kepada kuil pejuang mengapa pedang ilahi ini tetap berada di tangannya untuk waktu yang lama, pasti akan jauh lebih rumit baginya untuk meninggalkan niat pedangnya di kuil pejuang, demi membuktikan kualifikasinya sendiri untuk mengendalikan pedang ilahi ini. Qiu Yonghao mengangguk dan menjawab, karena semuanya seperti itu, kita hanya bisa melakukannya. Namun, Hao Shen, saya memiliki bantuan yang berani. Anda harus tahu bahwa Arya dari Dewi Cahaya benar-benar pedang ilahi yang sangat penting bagi kuil pejuang saya. Jika memungkinkan, kami masih berharap pedang ilahi tetap berada di kuil pejuang. Anda dapat memberikan kondisi apapun yang Anda inginkan, selama kami bisa, kami akan memuaskan mereka dengan imbalan pedang ilahi. Qiu Yonghao dapat melihat bahwa jika dia tidak membahas topik itu secara langsung, Long Hao Shen pasti tidak akan meninggalkan pedang ilahi di sini. Meskipun demikian, ini tidak mengherankan. Siapapun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun juga ini adalah pedang ilahi yang kuat. Meskipun Qiu Yonghao dapat melihat bahwa dalam pedang ilahi di tangan Long Hao Chen belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya pada tahun-tahun itu masih merupakan senjata ampuh dari tingkat legendaris. Siapapun yang memiliki pedang ilahi semacam ini tidak akan dengan mudah diyakinkan untuk melepaskannya. Memberikan pandangan kepada Qiu Yonghao, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, kepala kuil, saya tidak bisa. Arya Dewi Cahaya mengenali saya sebagai tuannya dan saya satu-satunya yang bisa menggunakannya. Saya pikir leluhur Ye tidak akan berharap untuk melihat pedang ilahi terkubur di ruangan gelap. Aku akan membiarkannya lari bebas di wilayah iblis dan membunuh musuh yang kuat untuk membiarkannya meminum isi darah iblisnya. Aku akan membiarkan pedang ini membiarkan kecemerlangannya yang sebenarnya muncul kembali dan kemudian merekonstruksi jiwa pedangnya. Dengan demikian, saya hanya bisa menolak permintaan Anda. Qiu Yonghao menyatakan dalam-dalam, bagaimana jika saya akan menukarnya dengan senjata tingkat epik? Juga dari elemen cahaya. Long Hao Shen terguncang jauh di lubuk hatinya. Dia jelas tahu arti dari peralatan epik tier yang dipegang. Faktanya, seorang yang memiliki peralatan epik dalam kata tersebut semuanya dapat digambarkan sebagai diberkati dengan hak istimewa yang tak tertandingi. Alasan mengapa kuil Ksatria dapat tetap menjadi kepala 6 kuil besar begitu lama adalah karena mereka memiliki alat ilahi seperti tahta ilahi. Tapi kuil pejuang sebenarnya bahkan tidak memiliki alat ilahi,
dan senjata di tingkat epik sudah menjadi senjata paling kuat yang bisa mereka ambil. Menurut pengetahuan Long Hao Shen, kuil pejuang memiliki total kurang dari 5 peralatan tingkat epik. Tanpa ragu, peralatan apapun di tingkat epik akan menyebabkan kekuatannya naik pesat. Bujukan itu tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Long Hao Shen masih menggelengkan kepalanya, maaf, kepala kuil. Bagi saya, pedang ilahi ini bahkan lebih penting daripada alat ilahi. Saat menggunakannya dalam pertempuran, saya bisa merasakan sikap leluhur Ye pada masa itu. Tidak peduli apakah itu untuk meningkatkan kekuatan saya atau dorongan untuk keinginan saya, itu terlalu berharga bagi saya. Dan seperti yang baru saja saya katakan, sambil berpegangan pada pedang ilahi ini, saya pasti akan membiarkan kemuliaan tahun-tahun itu muncul kembali. Anak muda, kamu terlalu sombong. Penatua yang disebut sebagai kepala tambahan melangkah maju dan tiba di sisi Qiu Yonghao, membiarkan tekanan besar menyelimuti Long Hao Shen. Orang-orang yang hadir semuanya adalah seorang dari kuil pejuang, dan meskipun mereka tidak dapat benar-benar bertindak melawan Long Hao Shen, memberinya tekanan masih mungkin. Di depan tekanan yang begitu kuat, wajah Long Hao Shen masih tetap tidak terpengaruh. Berdiri tegak sempurna, dia menyatakan dengan hormat, "Senior, saya tidak sombong. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, saya tidak akan muncul di kuil pejuang dengan begitu berani. Jika saya hanya menggunakan Arya Dewi Cahaya untuk berperang melawan iblis, saya khawatir kuil pejuang akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi saya sama sekali sebagai pemegang pedang ilahi ini. Hari ini, sepenuhnya karena ketulusan saya datang." Qiu Yonghao melambaikan tangannya, menghalangi tekanan yang datang dari tetua itu. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terpana. Faktanya, meskipun Long Hao Shen memiliki kekuatan untuk menjadi kapten pasukan pemburu iblis di tingkat komandan, dia masih hanya pada tahap ke-6 kultivasi. Dihadapkan dengan tekanan pejuang pada langkah ke-9, dia masih berbicara terus terang dan dengan jaminan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hao Shen, bagaimana dengan ini? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan bersedia menerima ujian kuil pejuang kami. Pejuang dan ksatria adalah sebuah keluarga, jadi kami secara alami tidak akan mengirim seseorang untuk membandingkan catatan dengan Anda. Mari kita lakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda dapat meninggalkan niat pedang Komandan Ye di batu, seperti yang Anda janjikan sebelumnya, ini akan menjadi bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk menggunakan pedang ilahi ini. Di sisi lain, jika kamu gagal, kamu akan meninggalkan pedang ilahi di kuil kami, tapi aku masih akan memberimu senjata di tingkat epik. Untuk peralatan lainnya, Qiu Yonghao pasti tidak akan melakukan ini. Dia sudah memaksa pihak lain dengan kekuatan sombong. Tapi Arya dari Dewi Cahaya benar-benar terlalu penting bagi kuil pejuang. Bahkan menyimpannya di kuil, tanpa ada yang bisa menggunakannya, tidak apa-apa. Long Hao Shen menatap Qiu Yonghao dengan penuh semangat, dan menarik napas dalam-dalam. "Oke, aku berjanji padamu. Namun, jika saya tidak berhasil, saya hanya akan meninggalkan pedang ilahi di sini, tetapi tidak akan menuntut peralatan tingkat epik dari kuil pejuang Anda. Tolong bawa batu." Dia bisa memahami keinginan tetua ini dari kuil pejuang, tetapi di bawah tekanan para tetua ini, kebanggaan Long Hao Shen akhirnya dibakar. "Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya memenuhi syarat untuk memiliki pedang Arya Dewi Cahaya." Qiu Yonghao tampaknya memiliki pandangan minta maaf. Berbalik, dia memberikan beberapa instruksi, dan tentu saja seseorang pergi untuk melakukan tugas itu. Penatua itu, kepala pembantu, yang pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen tidak berbicara dengan Qiu Yonghao lagi, tetapi duduk bersila di tempat dia hanya berdiri sebelumnya, dan memasuki keadaan meditasi di depan semua orang itu. Seluruh proses berjalan sealami aliran air. Tampaknya hanya dengan duduk, dia menjadi seperti biksu tua dalam sekejap, sebuah batu besar yang kokoh. Bagaimana anak muda ini penuh dengan kejeniusan.
Qiyu Yonghao diam-diam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum dan benar-benar merasa cemburu pada kuil ksatria. Untuk menunjukkan kualitas seperti itu pada usia ini, Long Hao Shen ini pasti akan menjadi landasan bagi kuil ksatria di masa depan. Jika pertumbuhannya berjalan lancar, kuil ksatria akan mendapatkan kejeniusan lain yang tak tertandingi, yang seharusnya bahkan melampaui ayahnya sendiri. Jika Long Xingyu mencapai pangkat ksatria ilahi hanya di usia 40-an, bagaimana dengan dia? Pada usia berapa dia bisa menyelaraskan diri dengan tahta ilahi? 40. Atau bahkan sebelum mencapai usia ini. Tidak lama kemudian, 12 orang dari kuil pejuang membawa batu besar ke aula. Melihat batu besar ini, Qiyu Yonghao tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan ekspresi, memberikan kepala tambahan itu pandangan bertanya. Kepala pembantu dengan sungguh-sungguh mengangguk padanya, bibirnya melakukan beberapa gerakan seolah mengatakan sesuatu. Qiyu Yonghao merasa ragu-ragu, tetapi masih mengangguk. Melihat keadaan Long Hao Shen saat ini, perasaan minta maaf yang dia miliki meningkat lebih jauh. Batu besar ini berbentuk oval, dan seluruhnya gelap. Namun, itu mengeluarkan aura kemantapan dan kedalaman yang luar biasa. Melihatnya, orang tidak akan berpikir untuk melihat sepotong batu, melainkan gua yang dalam. Dilaporkan, ini adalah meteorit surgawi yang ditemukan oleh kuil pejuang. Sangat sulit, akan sangat sulit bahkan bagi peralatan tingkat legendaris untuk meninggalkan jejak di atasnya, dan untuk peralatan di tingkat legendaris, sejumlah besar energi spiritual perlu dituangkan ke dalam untuk menimbulkan potongan sekecil apapun. Dan lebih jauh lagi, potongan meteorit surgawi ini sebenarnya sebanding dengan emas murni dalam daya rekat energi spiritual, sementara melampaui yang terakhir dalam hal ketangguhan dalam jumlah besar. Hanya karena tidak pernah muncul penyuling yang percaya diri untuk dapat membuat peralatan darinya, sehingga ditinggalkan di perbendaharaan kuil pejuang begitu lama. Hari ini, jelas dengan tujuan mempersulit Long Hao Shen, mereka benar-benar mengeluarkan meteorit surgawi ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan niat pedang, menimbulkan luka pada potongan meteorit surgawi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan jumlah energi spiritual yang setengah-setengah. Tampaknya merasakan bahwa batu besar itu ada di tempatnya, Long Hao Shen perlahan membuka matanya, segera mengungkapkan ekspresi kagum ketika menatap meteorit surgawi setinggi 3 meter ini. Qiyu Yonghao terbatuk, meninggalkan niat pedang leluhur Ye adalah keinginan yang jelas-jelas kita miliki untuk selamanya. Untuk alasan ini, kami membawakan materi terbaik untuk Anda. Hao Shen, bagaimana Anda memandang meteorit surgawi yang besar ini? Jika tidak berhasil, kita bisa mengubahnya untuk yang lain. Dia memang merasa minta maaf. Bagi orang yang hidup selama lebih dari 100 tahun, untuk mencoba merencanakan melawan seorang anak berusia belasan tahun adalah tindakan yang akan membuatnya kehilangan semua muka ketika para petinggi kuil ksatria akan mengetahui hal ini di masa depan. Jadi, dia akhirnya masih mundur dan bertanya kepada Long Hao Shen tentang apakah dia ingin mengubahnya menjadi batu lain. Namun, Qiyu Yonghao tidak berharap Long Hao Shen menggelengkan kepalanya ke lamarannya dan menjawab, tidak perlu mengubahnya. Ayo lakukan dengan batu ini. Namun, saya punya sedikit permintaan. Karena kita menggunakan meteorit surgawi alih-alih patung, dapatkah bagian-bagian yang saya potong dalam prosesnya diberikan kepada saya? Tidak masalah. Namun, itu dengan premis bahwa kamu berhasil meninggalkan niat pedang. Kepala pembantu tua itu bergegas memberikan jawaban itu, karena takut Long Hao Shen akan kembali pada keputusannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya Long Hao Shen melihat sekilas meteorit surgawi itu. Ayahnya Long Xingyu juga memilikinya, jadi dia tahu dengan jelas tentang ketangguhan meteorit surgawi. Pada tahun-tahun itu, Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Shen bahwa kuil pejuang memiliki harta di antara semua harta karun, dan itu adalah bagian dari meteorit surgawi ini. Jika itu disempurnakan menjadi peralatan atau digunakan untuk memperbaiki yang lain, bahkan sebagian kecil darinya akan membuatnya naik pangkat. Khusus untuk senjata,
hasil akan sangat jelas. Long Hao Shen perlahan menegakkan postur tubuhnya, dan berjalan ke meteorit surgawi ini. Belum pernah dia mengukir apapun sebelumnya, tetapi dia melakukan penelitian tentang ukiran. Namun, yang harus dia lakukan hari ini bukanlah mengukir, tetapi meninggalkan niat pedang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Berjalan 5 meter dari meteorit surgawi itu, Long Hao Shen berhenti bergerak dan berdiri di sana, berkonsentrasi pada aura dalam yang dilepaskan oleh meteorit surgawi ini. Tidak ada yang mengganggunya, hanya menonton dalam diam. Qiu Yonghao merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia sebenarnya tidak tahu apakah Long Hao Shen akan berhasil atau gagal, tetapi tidak satu pun dari dua hasil itu akan berdampak buruk bagi kuil pejuang. Saya meminta hak untuk mendapatkan bantuan dari tunggangan dan tungku spiritual saya. Long Hao Shen bertanya dengan tenang, bahkan tanpa berbalik. Qiu Yonghao menjawab, tentu saja bisa. Long Hao Shen mengangguk, dan mengarahkan jari di tangan kirinya ke samping. Segera, cahaya ungu cahaya terjadi dan kemudian, makhluk besar muncul dalam pandangan semua orang yang hadir. Kejutan yang dibawa oleh Hao Iwe benar-benar hebat. Tubuhnya yang besar sepanjang 10 meter berdiri seperti gunung kecil, tetapi yang lebih luar biasa, dia memiliki 4 kepala besar yang berbeda. Muncul di belakang Long Hao Shen, dia segera melihat sekeliling. Lehernya lurus, cahaya kecil, api kecil, hijau kecil dan biru kecil menyapu mata mereka ke semua orang di kuil pejuang, benar-benar berdiri dengan bangga. Tunggangan apa itu? Qiu Yonghao dan kepala tambahan saling memandang, dengan sangat terkejut. Belum pernah mereka melihat binatang ajaib semacam ini sebelumnya. Meskipun fluktuasi energi spiritual menyebar darinya bukanlah sesuatu yang mereka perhatikan, tubuhnya tampaknya penuh dengan kualitas unik, terutama dari betapa bangganya dia berdiri, memberikan sentimen melampaui kenyataan.